Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nia Korbavo. Jadi di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang teks negosiasi. Kita langsung masuk pada materinya. Oke guys, ketika teman-teman mendengarkan kata negosiasi, apa sih menurut kalian tentang negosiasi? Pengertian dari teks negosiasi itu merupakan teks yang berisi proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Nah, negosiasi ini dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, kepentingan atau keinginan secara damai. Kita melihat tujuan teks negosiasi. Nah, tujuan teks negosiasi yang pertama itu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, win-win solution. Yang kedua itu menyelesaikan konflik atau perbedaan secara damai. Dan yang terakhir membangun kerjasama antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Selanjutnya kita melihat ciri-ciri teks negosiasi. Nah, yang pertama itu ada dua pihak atau lebih yang terlibat di dalam negosiasi. Ciri yang berikut ada bersifat dua arah atau interaktif. Ciri yang berikut itu mengandung unsur tawar-menawar. Yang berikutnya itu bertujuan untuk mencari kesepakatan bersama. Ciri selanjutnya dari teks negosiasi adalah disampaikan dengan bahasa yang sopan dan persuasif. Ciri yang terakhir itu dapat berakhir dengan atau tanpa suatu kesepakatan. Selanjutnya kita bahas tentang struktur dari teks negosiasi. Apa sih struktur teks negosiasi? Struktur yang pertama itu ada orientasi atau pembukaan. Yang berikut ada sapaan atau pengantar pembicaraan. Struktur yang berikut ada menyampaikan maksud negosiasi, setelah itu pengajuan. Setelah pengajuan, salah satu pihak mengajukan permintaan, penawaran, atau suatu usulan. Kemudian masuk pada penawaran. Nah, setelah adanya tanggapan, penawaran, dan alternatif, ada yang namanya persetujuan atau kesepakatan. Nah, ketika mencapai kesepakatan yang disetujui harus dari kedua pihak. Setelah itu penutup, ada ucapan terima kasih, simpulan atau penutupan dari percakapan antara kedua pihak yang melakukan negosiasi. Kita melihat kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama itu kalimat persuasif, yakni untuk membujuk atau meyakinkan pihak lain. Kemudian menggunakan kalimat sopan dan santun, menjaga etika dalam komunikasi. Kemudian ada kalimat deklaratif, interogatif, dan imperatif, digunakan sesuai dengan kebutuhan dialog. Kemudian ada yang namanya pronomina orang pertama dan kedua, seperti saya, kami, Anda. Kemudian penggunaan modalitas seperti boleh, bisa, sebaiknya, perlu. Kalau kita membahas kaidah kebahasaan dari teks negosiasi, kita melihat jenis-jenis dari teks negosiasi. Nah, jenis-jenis teks negosiasi yang pertama itu berdasarkan situasi. Ada yang situasi formal, itu terjadi di lembaga resmi seperti sekolah atau tempat kerja. Kemudian ada yang namanya non-formal, itu terjadi di kehidupan sehari-hari seperti antara teman atau keluarga, atau di pasar, toko, dan tempat lainnya. Tadi kita telah melihat berdasarkan situasi, kemudian kita bisa melihat dari berdasarkan pihak. Pihak itu bisa antar individu, dua orang, individu satu dengan individu lain. Ada yang namanya individu dengan suatu kelompok, ada yang antar kelompok, yakni antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Atau kelompok satu dengan kelompok yang lainnya yang melakukan suatu negosiasi. Ketika sudah paham tentang materi dari teks negosiasi itu, maka saya akan paparkan salah satu contoh teks negosiasi singkat yang akan saya tampilkan pada slide berikut ini. Baiklah teman-teman, demikianlah materi teks negosiasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.